Dia ingin buang air kecil dari dek, tetapi layar yang longgar hampir menjatuhkannya ke laut. Untungnya dia sempat meraih pagar pembatas tepat waktu. Jatuh dari yacht yang melaju kencang bisa membuat seseorang tewas terkena baling-baling, jadi dia berusaha keras menstabilkan diri dengan mengaitkan kakinya ke dek. Setelah menemukan pijakan, dia menarik tubuhnya kembali dan akhirnya lolos dari bahaya. Dia terduduk lemas bersandar pada pagar, terengah-engah, butuh waktu lama untuk menenangkan diri. Namun tiba-tiba perutnya terasa mulas. Dia pun bergegas masuk ke kabin untuk mencari kamar mandi. Ia berhasil masuk ke kamar mandi sempit itu dan menyelesaikan urusannya. Tapi setelah itu, pintu di belakangnya tiba-tiba tertutup sendiri. Dia tidak terlalu memikirkannya, mengira hanya karena angin laut. Namun saat berbalik, jendelanya ternyata tertutup. Dia sadar itu bukan karena angin, tapi tak mau ambil pusing. Ia hanya membuka jendela untuk mendapatkan udara segar. Ketika hendak keluar, pintunya tak bisa dibuka. Ia jongkok memeriksa kunci, memutar gagangnya berkali-kali, tapi tetap tak bergerak. Ia mencari celah untuk dibuka paksa, namun pintu tertutup sangat rapat. Setelah berkali-kali mencoba, tetap tak berhasil. Lalu ia teringat koin di sakunya. Ia mengeluarkannya dan mencoba memutar kunci, tapi sia-sia. Ia membuka lemari obat, mencari sesuatu yang bisa membantu. Di sana ia melihat bekas telapak tangan berdarah. Ia tak terlalu memikirkannya. Ia mengambil gunting dan mencoba membuka sekrup kunci. Aneh, gunting itu pas sekali dengan sekrupnya, tapi kuncinya seperti dilas mati. Seberapa keras pun ia mencongkel dan memutar, tak ada hasil. Saat keputusasaan mulai datang, ia mendengar suara gemuruh dari luar. Ia melihat melalui jendela dan melihat sebuah kapal melaju lurus ke arahnya tanpa tanda-tanda melambat. Ia sadar jika tak menghentikan kapalnya, keduanya bisa hancur. Panik, ia membuka lemari lagi dan menemukan botol logam. Ia mulai menghantamkannya ke gagang pintu. Kapal itu semakin dekat. Ia memukul berulang kali, tapi botol itu terlalu ringan untuk merusaknya. Dalam keputusasaan, ia menendang pintu sekali, dua kali, tapi tetap tak bergerak. Dengan panik, ia menjulurkan tangan keluar jendela, melambaikan bajunya keras-keras meminta pertolongan. Namun kapal itu tampaknya tak melihat dan terus melaju. Saat tabrakan terasa tak terhindarkan, ia menekan wajahnya ke jendela, mencoba menyembul keluar untuk menarik perhatian. Tapi bingkai jendela terlalu sempit, wajahnya terhimpit. Rasa sakitnya luar biasa hingga ia berteriak dan menyerah. Kepanikan dan keputusasaan menyelimutinya. Ia memaksa diri untuk tenang dan kembali menjulurkan tangan keluar. Dalam kepanikannya, tanpa sengaja ia meraih seutas tali. Ia menariknya untuk memastikan cukup kuat, lalu mengikat simpul erat dan melemparkannya ke laut. Rencananya adalah membuat tali itu terlilit di baling-baling agar kapal berhenti. Untungnya arus membawa tali tepat ke baling-baling, namun tali itu menegang terlalu cepat. Sebelum sempat melepaskannya, tali melilit lehernya. Ia langsung kesulitan bernapas. Lebih buruk lagi, kakinya menggantung di udara. Pandangannya mulai menggelap dan ia hampir pingsan. Berjuang untuk tetap sadar, ia meraba-raba sekitarnya. Akhirnya ia menemukan sebuah kait. Dengan itu ia mencongkel tali dari lehernya, mengabaikan rasa sakit yang mencengkeram. Setelah perjuangan mati-matian, ia kembali lolos dari maut. Ia terjatuh ke lantai, terengah-engah. Setelah pulih, ia sadar bahaya belum berakhir. Momentum sebelumnya menyebabkan benturan kecil antara kedua kapal. Benturan itu membuatnya pingsan. Ia baru sadar ketika kedua kapal sudah terpisah jauh. Kabar buruknya, meski baling-baling telah berhenti, kapalnya tak memiliki jangkar untuk menahannya. Kapal itu hanyut terbawa angin, menjauh dari rute yang dikenalnya, menuju perairan yang tak diketahui. Lebih buruk lagi, kabin mulai bocor tanpa alasan yang jelas. Air laut mulai masuk melalui celah-celah, mengalir semakin deras ke dalam kapal.